Manusia itu punya yang namanya keseimbangan, Hmm. yang selalu saya katakan namanya homeostasis. Organ detoksifikasi terbesar dalam tubuh kita adalah liver. Liver. Orang yang suka marah-marah, itu biasanya livernya nggak sehat. Jumpa kembali di live kita ya. Sebelumnya, masih dalam masa Lebaran, saya ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, terutama buat untuk yang merayakan ya. Ya, seperti biasanya kita dalam live ini kita selalu bicara tentang kesehatan. Nah, ini biasanya habis Lebaran ini biasanya momen-momennya ini apa ya? Setelah puasa 1 bulan lamanya, terus puncaknya ini Lebaran, liburan juga. Nah, mungkin bagi yang merayakan kumpul-kumpul keluarga, wah itu biasanya kayak pesta itu. Entah opor ayam, entah rendang, apapun, ya kan, makannya udah minumnya yang manis-manis juga. Yang penting kayak pelampiasan setelah puasa 1 bulan. Yang nggak merayakan pun, mohon maaf, mungkin juga apa ya, liburan, merasakan icip-icip makanan. Kemarin saya juga ke beberapa tempat lumayan ini, mohon maaf sebentar ya. Saya rasakan juga apa ya, restoran-restoran tuh penuh, semua pada kumpul-kumpul. Momen mungkin jarang ketemu, ada yang dari sana saudara dari beda kota, beda ini sama-sama datang. Nah ini umumnya setelah Lebaran atau setelah liburan panjang. Nah, tantangannya ini adalah, berat badan saya kok naik ya? Mungkin sebagian berpikir begitu. Atau mungkin sebagian, kok mulai ada yang nggak bener nih ya, leher kaku-kaku, ya kan? Atau ada bagian-bagian badan yang merasa nggak enak. Nah, di kali ini kita akan bagi waktu untuk sharing bersama, ya kan? Karena tema kali ini adalah kembali ke titik nol. Ya, bagaimana kita hidup sehat setelah libur Lebaran. Nah, seperti biasa, kita akan mengundang narasumber kita, narasumber yang seperti bulan kemarin, ya, yang kita semua sudah tahu, Dr. Hans Christian, yang sudah pakarnya di nutrition dan banyak kredibilitas lainnya yang sudah bisa kita cek nanti di IG atau di beliau. Ya, sekarang tidak panjang lebar, kita undang Dr. Hans untuk bergabung. Malam, Dok. Selamat malam, selamat malam. Ya, bagaimana Dok Lebaran? Alhamdulillah baik-baik. Baik-baik. Minal aidin wal faidin. Ya. Mohon maaf lahir batin buat sobat Soji Rusi ya, yang merayakan Lebaran, yang sudah berkumpul tadi udah di-share sama Pak William. Semoga tetap sehat. Oke, Soji Lovers, ya seperti biasanya ya, nanti kita juga akan ada bagi voucher ya untuk 5 penanya. Ya, jadi siap-siap simak, dan kalau memang nanti ada pertanyaan-pertanyaan boleh nanti dikirimkan. Nah, Dok, kita mulai bincang-bincang lagi, Dok. Kita kan Soji Rusi ini selalu mengutamakan kesehatan. Yes. Nah, umumnya Dok, biasanya orang kalau habis liburan ini kan makan nggak terkontrol ya. Yang biasanya diet sudah kayak mungkin istilahnya cheating day lah, atau ya sudah lupa lah, atau mungkin dijadikan alasan lah, ya kan. Akhirnya yang namanya pola hidup sehat ini jadi berantakan. Ya. Tapi biasanya Dok, ada yang kalau saya sendiri juga ngerasakan kadang ya, ini makannya ngawur, tapi timbangan badan kok nggak naik. Ya. Tapi ada yang merasa, saya makannya masih jaga loh ini, tapi timbangan badan saya kok naik. Oke. Iya kan? Atau ada yang merasa, timbangan badan ya aman-aman aja, tapi kok sudah mulai ada keluhan-keluhan. Nah, kalau sesuai dengan tema kita, Dok, kita kembali ke titik nol. Ini kira-kira ini biasanya hal kayak gini ini apa sih, Dok, pengaruhnya, Dok? Ya, oke. Jadi memang kalau kita bicara kembali ke titik nol, ini bukan SPBU ya yang pertama ya.
Ya, titik nol di sini kan maksudnya kita kembali ke titik keseimbangan Iya. gitu. Nah, kebetulan tadi waktu saya ngobrol-ngobrol sama timnya Soji Rusi sebelum ini, mereka tanya mengenai naturopath, Pak. Oh. Mereka tanya mengenai naturopath tadi barusan aja gitu ya. Jadi karena pemahaman mengenai naturopath itu kan di Indonesia masih belum lazim ya. Iya, iya. Gitu. Nah, sebetulnya naturopath juga sama. Itu konsepnya adalah kembali ke titik nol. Nah, artinya apa? Manusia itu punya yang namanya keseimbangan, yang selalu saya katakan namanya homeostasis. Homeostasis, Nah, oke. banyak masalah-masalah kayak tadi Pak William sampaikan ya, berat badan naik, kolesterol naik, asam urat naik gitu, dan lain-lain. Karena apa? Karena adanya ketidakseimbangan, adanya ketimpangan gitu. Nah, ketimpangannya terjadi karena apa? Ya most likely karena apa yang kita lakukan. Gitu, apa yang kita lakukan dan apa yang lingkungan itu berikan sama kita. Nah, makanya kenapa kita juga perlu untuk perhatikan bagaimana lingkungan kita dan lain-lain gitu. Tapi secara itu sulit untuk kita kontrol. Nah, yang paling mudah adalah apa? Mengontrol apa yang bisa kita kontrol, diri kita sendiri. Gitu. Nah, terkait dengan tadi seperti momen liburan dan lain-lain, memang semua itu saya selalu bilang gini Pak William, selalu ada koin itu selalu ada dua mata sisi ya, gitu. Dimana mungkin ketika kita liburan, memang itu bisa kalau anak-anak sekarang bilangnya healing. Ya. Betul istilah. Healing, ya, hilang terus. Itu, ya jadi bisa healing, hilang gitu. Nah, jadi ketika kita healing, memang saya selalu bilang kalau manusia itu kan tubuh, jiwa dan roh ya, gitu. Dimana kita healing itu baik untuk apa? Baik untuk kita punya jiwa. Gitu. Jiwa itu di mana? Di sini. Orang kan bilangnya sering kali kan di sini jiwa. Enggak, di sini itu roh kita. Gitu. Jiwa kita di sini. Mind kita. Pikiran gitu ya. Mind, ya, Okay. mindful. Mindful. Makanya ada kedokteran jiwa. Nah, ya kan? Yang diurusin apa? Pikirannya orang gitu loh yang diurusin. Nah, orang-orang yang healing itu baik betulnya gitu. Ketika mereka mungkin berkumpul bersama orang-orang yang disayangin, liburan ke tempat-tempat yang mereka mungkin bisa refreshing, it's a good thing gitu. Nah, tapi masalahnya apa? Ya itu biasanya nggak balance. Pak William, nggak balance. Jadi satu sisi mereka mungkin terlalu euforia, ya, berkumpul, makan apa nggak dipikirin. Nah, padahal yang namanya manusia kita kan perlu seimbang, gitu. Kalau melenceng ya jangan jauh-jauh lah, gitu. Atau kalau melenceng ya cepetan balik, gitu. Nah, makanya kan sekarang topik kita mungkin lebih bahas bagaimana caranya kita balik supaya kita itu melencengnya tidak keterusan, tidak kebablasan, gitu. Bahasanya seperti itu. Betul. Nah, kalau kita berbicara mengenai parameter, nah ini yang menurut saya penting. Parameter itu yang penting. Karena gini, tadi yang Pak William sampaikan, yang poinnya itu adalah mengenai berat badan, gitu. Sedangkan saya selalu bilang ke pasien-pasien gini, berat badan itu boleh kita jadikan suatu parameter, tapi jangan dijadikan parameter yang utama. Itu yang pertama, ya. Yang utama dan jangan dijadikan satu-satunya parameter, gitu. Karena apa? Karena berat badan itu fluktuatif, ya. Sama kayak harga saham, ya. Sama kayak harga saham tuh, ya. Kalau orang-orang yang main saham tahu tuh ya. Jadi ada grafiknya, candle-nya itu ya. Nah, jadi berat badan juga seperti itu. Nah, makanya ini kurang tepat untuk kita jadikan parameter, gitu. Jadi, makan banyak, berat badannya nggak naik, berarti bisa dibanyakin lagi makanya, gitu. Atau tadi misalnya udah jaga makan, kemudian berat badannya nggak turun-turun, berat badannya malah naik, wah berarti nggak usah jaga makan lah, percuma, gitu. Nah, karena apa? Karena yang dipakai parameternya salah. Gitu. Nah, kalau yang dipakai parameternya salah, gimana kita mau menjalankan kehidupan pola hidup sehat itu, gitu. Berarti kita ini kalau memakai parameter berat badan, sedangkan setahu saya dok ya, koreksi kalau saya salah. Berat badan ini kan ada lemak, ada massa otot, dan ada air. Nah, sedangkan perubahan di masing-masing komposisi ini yang menghasilkan total berat badan. Nah, kalau kita tadi dokter bilang jangan memakai parameter berat badan karena bisa aja lemaknya yang nambah, atau massa ototnya yang nambah, ya kan? Sehingga kalau kita parameternya berat badan menjadikan pengukuran kita ini sehat nggak sehatnya ini salah. Betul. Tapi saya tertarik tadi dok dengan homeostasis ini.
bahwa badan ini berarti punya kemampuan untuk kembali ke kondisi semula. Nah, berarti kalau setelah misalnya, ya anggap aja cheating day atau apa kemarin ini, Dok, kira-kira itu langkah awal apa yang perlu diperhatikan, Dok, untuk apa ya? Kalau kita tidak pakai parameternya berat badan, apa yang harus kita lakukan? Oke, yang perlu dilakukan pertama adalah punya mindset yang benar. Itu saya selalu bilang ya, kenapa sih saya tidak langsung memberikan orang itu atau pasien itu instruksi. Manusia itu pada umumnya kan suka sesuatu yang simple. Segala sesuatu yang ada di kita sekarang, ada karena apa? Karena kita menginginkan sesuatu yang lebih simple. Betul ya? Iya. Contoh, Tojirushi ini. Kan dibuat sedemikian rupa bagaimana untuk mempermudah orang. Betul. Kalau Pak William buatnya mempersulit orang nggak mau beli. Nggak mau pakai. Nggak mau pakai. Betul ya Pak William ya? Iya. Nah, jadi manusia itu memang punya tendensi seperti itu. Nah, tapi masalahnya apa? Ketika kita aplikasikan itu ke konteks kesehatan, ini belum tentu bisa lebih baik, Pak William. Gitu. Kalau kita tidak tahu esensinya. Itu. Nah, esensinya apa? Berarti kalau kita itu mau punya suatu perilaku yang benar, ya kita mesti punya mindset yang benar dulu. Oke. Ya, kalau saya langsung berikan instruksi, ini ya, jalan 1 hari 10.000 langkah, jalan, tapi jalan yang gerundel, Pak William. Saya ini disuruh Dokter Hans jalan, nggak tahu kalau saya ini repot, nggak tahu kalau saya ini capek, buang-buang waktu. Ya. Nah, sebetulnya yang dilakukan sudah betul, tapi mindset-nya nggak benar. Nah, orang-orang seperti ini problemnya apa? Mereka tidak akan bisa melakukan ini dalam jangka waktu yang lama. Karena apa? Karena mereka tidak punya kesadaran. Oke. Itu. Mindset betul. Untuk dengan sukarela melakukan perubahan demi kebaikan sendiri ya. Ini terkesannya, terdengarnya Pak William, terdengarnya klise. Ya. Tapi kalau kita benar-benar paham esensinya, ini dalam sebetulnya. Gitu. Kenapa banyak orang yang nggak berhasil? Karena mereka hanya mendengarkan instruksi dari coach-nya mereka, mungkin dari dokternya. Jangan makan ini ya, Pak. Gitu. Saya suka kok. Gitu. Dikit-dikit nggak apa-apa lah. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu karena apa? Karena orang itu belum punya kesadaran. Gitu. Nah, ketika orang sudah punya kesadaran, baru kita edukasi. Gitu. Baru knowledge-nya baru ditambah kalau udah punya kesadaran. Gitu. Nah, kesadarannya belum punya, kita kasih knowledge ya mental semua kan. Ibaratnya orang itu hanya minta tipsnya apa sih? Iya. Tapi tidak memahami fungsi atau tujuan goal akhirnya. Why-nya kenapa? Why-nya kenapa? Yes. Sehingga pada saat menjalankan tips-tips ini sebetulnya kosong. Nggak ngerti apa. Nggak strong. Ya. Gitu. Nah, itu yang saya selalu bilang, pasien yang datang sama saya konsul pertama, mereka selalu dalam arti ingin, Dok gimana Dok, saya kasih listnya deh, makanan apa yang boleh, makanan apa yang nggak boleh. Saya hasil lab saya seperti ini, hasil tes DNA saya seperti ini, saya mesti ngapain? Gitu. Orang itu kan maunya simple seperti itu, Pak Willy. Makanya saya bilang, kalau saya kasih tahu, bisa. Gitu. Tapi saya percaya sama saya, kamu tidak akan bisa melakukan dalam jangka waktu yang lama. Karena apa? Karena mindset-nya masih nggak benar. Itu makanya kenapa kita penting untuk nurture dulu. Ya sama seperti tadi, liburan boleh nggak Dok? Kalau liburan gimana saya makannya gini. Sebetulnya bisa gitu. Kalau apa? Kalau kamu dalam arti ketika refreshing itu balance. Itu antara kita happy dengan kita tetap jaga itu tadi. Betul. Karena memang ya kayak saya juga pelaku diet juga Dok ya. Karena saya dulu berat badan juga lumayan 88 kilo. Nah, sekarang saya sudah di angka 78, 79. Puji Tuhan. Ya. Saya juga pada saat lebaran kemarin ya menerapkan makan sih ngawur dari biasanya, tapi ya seperti porsi piring yang dokter pernah ceritakan, saya masih terapkan. Makan sayur dulu juga masih saya terapkan. Sehingga ya memang ada kenaikan berat badan pasti karena kalori kan naiknya mungkin lebih dari biasanya ya. Tapi istilahnya nggak sampai kebablasan. Tapi juga masih bisa enjoy. Ya mungkin kira-kira seperti itu mungkin itu kayak contohnya. Karena kalau nggak balance kan, wah ini mumpung liburan ini, mumpung nanti kalau ketemu Dokter Hans lagi misalnya tuh, ya mohon maaf dong, lebaran, liburan, mungkin seperti itu ya. Jadi excuse ini atau alasan-alasan ini yang muncul padahal sebetulnya karena ketidakpahaman dan
mindset yang belum benar ini tadi Yes. mengakibatkan sesuatu yang akhirnya merugikan sendiri. Nah, oke, kalau mindsetnya sudah dibetulin, Dok, ya kan? Sekarang kita kembali ke apa ya? Misalnya kebablasan, Dok, sudah kebablasan. Apa sih caranya supaya kembali ke realnya? Yes, yes. Kembali ke titik nolnya tadi ya. Nah, jadi tadi saya katakan kalau udah punya awareness, udah punya kesadaran, itu adalah suatu langkah yang sebetulnya langkah yang besar, Pak William, di awal. Karena orang itu untuk punya kesadaran nggak gampang, nggak gampang. Ya, selalu biasanya ada something yang membuat mereka itu terpicu, ke-trigger gitu. Nah, yang kedua apa? Baru sekarang kita berikan edukasi yang benar. Knowledge-nya tadi itu. Cara sebetulnya yang paling mudah untuk dilakukan adalah dengan cara mengurangi frekuensi makan. Gitu. Mengurangi frekuensi. Konteksnya mengurangi frekuensi makan, kalau kita mau simpulkan dalam satu term, itu yang saya selalu bilang namanya adalah puasa. Ya. Nah, puasa itu esensinya apa? Adalah mengurangi frekuensi makan, kan bukan cuma nggak makan. Ya, karena orang ketika mereka puasa memang ada waktu ketika mereka makan, ada waktu ketika mereka tidak makan. Tidak makan. Gitu. Ya. Contoh misalnya kita ambil dalam kurun waktu 24 jam. Ya. Sama seperti saudara-saudara kita yang muslim kemarin yang berpuasa, mereka kan juga mengurangi frekuensi makannya. Tuh. Frekuensi makannya kapan? Mulai buka puasa sampai sahur. Setelah sahur, nggak makan. Sampai waktunya azan maghrib, buka puasa lagi. Baru makan lagi. Nah, gitu. Nah, itu adalah sebetulnya cara yang membuat kita bisa kembali ke titik nol tadi, meskipun sudah bukan bulan puasa. Nah, karena dengan mengurangi frekuensi makan, sebetulnya kita memberikan kesempatan tubuh kita untuk memakai cadangan makanan kita yang kita kumpulkan udah berlebihan itu tadi. Gitu. Sesimpel itu sebetulnya. Oke, berarti puasa ini mungkin yang kalau istilah keren sekarang yang IF ini, Dok, ya? Betul. Intermittent fasting ini berarti itu adalah cara yang paling bagus lah untuk mengimbangi kenaikan berat badan yang terjadi karena ya over penumpukan yang pada saat liburan kemarin. Ya, nah pertanyaannya kan ada beberapa yang mungkin kemarin yang muslim puasa terpaksa tuh karena mindsetnya, ya kan. Tapi juga ada beberapa mungkin yang merasa bahwa susah puasa itu, Dok. Saya ini punya penyakit mah. Saya ini kalau nggak sarapan nggak bisa. Nah, kalau yang mindset gini-gini ini ada kecenderungan yang terkait seolah-olah kemampuan badannya. Ini sebetulnya benar apa enggak sih, Dok? Ya, again kita perlu tahu esensinya puasa. Orang itu selama ini bilang, oh saya kalau telat makan nggak bisa. Kan gitu ya, asam lambung saya naik kalau telat makan gitu. Nah, telat itu kita perlu tahu yang namanya telat ini kan berkaitan dengan jadwal ya, Pak William. Sama seperti kita dulu sekolah. Kalau masuknya jam 7, kita datang jam 8 telat. Betul. Sama seperti kita punya kebiasaan makan. Artinya apa? Puasa itu esensinya adalah kita membangun kebiasaan yang baru. Misal, oh saya baru buka puasa jam 7 malam. Nah, kalau orang biasa makan jam 6, mereka bilangnya saya telat. Betul ya? Iya. Tapi buat saya itu nggak telat karena jadwal saya sudah seperti itu. Kebanyakan orang punya masalah pencernaan itu karena mereka jadwalnya tidak teratur, bukan telat makan. Jadwal makannya tidak teratur. Gitu, okay. Bukan telat makan. Karena telat itu subjektif. Tiap orang punya kebiasaan yang berbeda-beda. Tapi kalau tidak teratur berarti misalnya mereka hari ini makan jam 5, besok makan jam 7, besok lagi makan jam 6, besok lagi makan jam 8. Nah, ini kan nggak teratur. Gitu. Nah, itulah yang membuat kita punya asam lambung untuk orang-orang yang sensitif terutama. Itu misalnya mereka akan bergejolak. Gitu. Karena tubuhnya bingung. Gitu. Nah, tubuh kita itu kan punya suatu yang namanya ritme sirkadian itu. Circadian rhythm itu. Nah, yang membentuk siapa? Yang membentuk ya kebiasaan kita sendiri. Jam berapa kita makan, jam berapa kita tidur, jam berapa kita bangun, jam berapa kita olahraga, kan gitu. Oke. Nah, itu tadi. Berarti memang ada kemungkinan asam lambung naik, apa itu semua memang kemungkinan ada. Tapi sebetulnya kalau kita mau memperbaiki untuk menjalankan puasa itu bukan nggak mungkin gitu. Sangat mungkin.
Justru orang-orang yang berpuasa, saya punya pasien itu kan yang Muslim juga banyak, Pak William. Mereka tuh memberikan testimoni sama saya, justru pada waktu mereka puasa itu, yang asam lambungnya mereka yang biasanya naik, itu justru normal. Karena apa? Karena mereka punya kebiasaan makan, waktunya ya, waktunya sahur, waktunya mereka buka puasa, gitu. Nah, itu kan suatu kebiasaan yang mereka bangun. Padahal cuma dalam waktu 1 bulan loh itu. Gitu. Berarti seolah-olah pada saat sebelum puasa mereka tidak sadar jadwal mereka ini kacau, tidak teratur. Gara-gara puasa ini seolah-olah dibikin teratur. Betul. Itu. Nah, uniknya manusia kan gitu. Iya. Jadi ya berarti harus ada. Ini kan seolah-olah puasa menjadi alasan karena ajaran agama. Padahal kalau kita mau menentukan sendiri, mengatur sendiri juga sebetulnya sama. Betul. Masih bisa. Oke, begitu loh Soji Lovers. Jangan lupa ya, saya juga ingatkan lagi Soji Lovers, kepada 5 penanya malam ini akan ada voucher 250.000 yang akan diumumkan besok seperti biasanya. Ya. Nah, kita lanjut lagi, Dok. Nah, puasa sendiri, Dok. Orang akan tanya, Dok. Puasa ini berapa lama, Dok? Ya. Idealnya ada yang ngomong 12 jam, 16 jam. Bahkan ada yang sampai menyarankan, kalau bisa lebih panjang nanti masuk ke kayak stage autophagy, Dok, ya. Nah, ini gimana, Dok? Oke. Yang pertama, tadi saya katakan orang itu selalu inginnya tuh cepet gitu. Ya, inginnya cepet, hasilnya cepet, simple gitu. Saya selalu menganjurkan yang namanya kita memulai kebiasaan yang baru, akan lebih baik kita itu memulainya bertahap, ya. Gradually, gradually. Sama kayak orang dulu waktu kita kecil, kan kita nggak mungkin langsung naik motor. Ada waktunya kita merangkak dulu, ada waktunya kita jalan, sama kita pegangan dinding gitu, sampai kita bisa lari, kaki satu gitu. Betul. Nah, bertahap prosesnya. Iya, sama. Puasa pun juga seperti itu, Pak William. Jadi ini sama seperti tadi yang mungkin Pak William sampaikan. Kenapa ada orang itu yang puasa kemudian menjadi lebih tidak sehat, justru mengalami masalah. Nah, yang salah bukan puasanya, tapi cara melakukannya. Nah, puasa sendiri sebetulnya punya banyak sekali manfaat kesehatan. Jadi jangan dengarkan saya, tinggal cari sendiri ya literaturnya, ya kita buka studi banyak sekali yang menyatakan puasa itu memberikan banyak sekali benefit ke kita punya metabolisme. Gitu. Jadi menyeimbangkan kita punya metabolisme lagi. Homeostasisnya tadi itu. Nah, sedangkan kalau untuk orang-orang yang mungkin mereka, saya pengen mendapatkan efek autophagy-nya. Yang dimana kalau based on study itu baru akan terjadi ketika kita puasanya itu memasuki jam ke-16. Ya, jadi ketika kita itu puasa 16 jam, nah itu baru autofagi itu touch. Gitu, baru mulai terjadi. Proses autofagi itu ketika kita puasa 16 jam. Nah, orang pengen, saya pengen nih dapetin efek autofaginya, langsung puasa 16 jam. Padahal sebelumnya nggak pernah puasa. Kaget tubuhnya itu, kemudian badannya sakit, disalahkan puasa nggak sehat. Nah, bukan puasanya yang nggak sehat, caranya untuk melakukan itu kita perlu step by step. Makanya saya selalu sarankan untuk pasien-pasien yang memang belum biasa berpuasa, mulai dari 12 jam dulu. 12 jam itu gampang. Jadi misalnya kita terhitung waktu tidur juga, Pak William. Misalnya tidur jam 10 malam, gitu. Berarti sampai kita jam 10 pagi itu kan sudah 12 jam. Gitu. Nah, tapi kan terakhir makannya jam berapa? Yang dihitungnya itu bukan jam tidurnya, tapi jam makan terakhir. Gitu. Cuma kalau kita menghitung 12 jam itu seperti itu. Jadi tidur termasuk. Misal terakhir makan jam 8 malam. Gitu. Berarti sampai dari jam 8 pagi itu kan sudah 12 jam. Itu. Nah, jadi waktu tidur itu kita hitung. Waktu tidur ikut membantu. Betul. Seolah-olah kita puasa. Tidak ada asupan apapun. Betul. Kecuali waktu tidur kita kita ngimpi, kita makan gitu. Beda cerita. Jadi walking sleep itu ya, walking sleep. Atau gini, Dok, tidur ngelilir, lapar makan. Nah, itu beda cerita itu. Oke. Tapi ini mungkin kita samakan dulu, Dok, ya. Puasa yang ini beda dengan puasa Muslim, Dok, ya. Beda. Yang jadi, ini masih boleh minum ya, saya dengar. Ya. Jadi namanya itu kita termnya water fasting. Water fasting. Kalau yang dijalankan saudara-saudara kita Muslim itu dry fasting. Karena jadi dry fasting itu puasa tidak minum. Gitu.
Kalau ini masih boleh minum, Yes. tapi yang air putih Tidak mengandung kalori. Tidak mengandung kalori. Tidak mengandung Jadi kalori air atau putih, mengandung tapi tidak berlebihan kalorinya. Kopi Betul, lah, kopi, tapi teh, kopi ya. pahit gitu Betul, ya, betul. teh tawar gitu boleh dok Ya. ya. Oke, jadi masih boleh minum, cuma tidak boleh dapat asupan yang ada kalorinya. Nah, cuma biasanya karena orang yang dengan alasan-alasan tadi yang mindsetnya belum kalau memang mau memulai dok, yang dokter sarankan 12 jam tadi, itu apakah, tidak tahu, sepengetahuan dokter, apakah memang benar ada pasien yang sama sekali nggak bisa puasa? Sejauh ini yang saya temukan itu mereka tidak bisa puasa itu karena faktor psikis. Pak William, karena bukan faktor dari fisiknya ya, bukan fisiknya, tapi psikisnya. Nah, karena orang itu pertama kali ya tadi ya, terbentroknya itu ke masalah mindsetnya dulu. Mereka berpikir, oh kalau saya puasa saya jadi lemes, kalau saya puasa saya asam lambung saya naik. Kalau saya puasa, saya nggak bisa melakukan aktivitas dengan baik, nggak bisa mikir dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi sebetulnya lebih ke arah psikisnya. Nah, dan oleh karena itu, ya kita perlu memberikan mereka itu mindsetnya yang benar dulu. Oke, berarti kebanyakan murni karena psikis merasa dirinya ada gangguan-gangguan ini sehingga memulai puasa aja dia sudah tidak yakin. Yes. Padahal kalau mindsetnya dirubah sebetulnya bisa. Ya, betul. Nah, kemampuan badan tinggal di-adjust, dimulai dari 12 jam baru berangsur-angsur. 12, 14, 16 gitu. Naik 2 jam aja. Nah, kalau tadi dokter yang bilang bahwa kalau dengan kita puasa, badan ini akan menggunakan tumpukan-tumpukan stok makanan atau apapun lah yang berubah menjadi mungkin lemak, jadi apapun dalam badan ini, itu idealnya sebetulnya apakah di 12 jam itu apa yang di 16 jam? Sebetulnya berapa jam pun Pak William, sebetulnya itu akan memberikan benefit yang berbeda-beda. Bedanya apa? Tadi kalau yang kita bilang 16 jam, itu kita akan mendapatkan suatu efek, kita mulai mendapatkan suatu efek yang namanya autophagy. Nah, di mana autophagy itu kan sebetulnya konsepnya itu mirip dengan detox. Ya, mirip dengan detox, tapi bukan detox gitu ya. Karena kalau autophagy itu kan dia bekerjanya di tingkat seluler. Artinya apa? Di semua organ di tubuh kita. Ya, semua organ tubuh kita itu kan sel-selnya kan banyak sekali. Nah, itu melakukan suatu recycle, daur ulang. Gitu. Jadi yang rusak-rusak, protein-protein kita yang rusak, ya protein itu kan banyak sekali dalam tubuh kita, enzim kita, hormon kita dan lain-lain. Itu di-recycle, didaur ulang. Itu yang utama, Dok ya? Ya, jadi fungsi namanya autophagy, auto itu kan artinya otomatis. Phagy itu kan makan. Artinya. Nah, jadi autophagy itu artinya apa? Dia makan dengan sendirinya. Gitu. Dimakan yang jelek-jelek, didaur ulang, diregenerasi lagi, diproduksi yang baik, protein yang baru. Itu. Nah, itulah konteks autophagy yang sebetulnya luar biasa. Itu yang kita sebut selama ini adalah body intelligence. Bukan artificial intelligence, tapi body intelligence kita itu punya mekanisme ini seperti sudah sistem pemberian Tuhan di dalam badan kita ya. Betul. Jadi kalau kita mau manfaatkan ini sebetulnya ini free nih. Iya, free. Nggak perlu obat, nggak perlu macam-macam apa. Ada kemungkinan sel-sel kita yang nggak baik ini ibaratnya didaur ulang. Ya. Diperbarui lagi. Nah, bedanya sama detox apa, Dok? Detox itu gini, detox itu kan suatu mekanisme di dalam tubuh kita untuk mengeluarkan atau membuat racun ini menjadi tidak terlalu berbahaya. Gitu. Membuat racun tidak terlalu berbahaya. Gitu. Ya, jadi bisa ditoleransi lah oleh tubuh kita, bahasanya seperti itu. Karena kan kita nggak mungkin hidup di lingkungan yang benar-benar steril. Betul. Pak William. Jadi ada tubuh kita itu punya mekanisme detoksifikasi yang selama ini orang itu berpikirnya gini, oh detox itu kalau kita minum jus sayur. Iya, itu yang saya dengar, Dok. Konsumsi tertentu yang membantu proses detox katanya. Nah, jadi kata detox itu sendiri ini sampai sekarang masih banyak belum dipahami. Jadi detox itu selalu mengacu pada pil detox.
gitu, atau mungkin suplemen untuk detox, atau mungkin diet detox dan lain-lain gitu. Padahal detox itu adalah suatu mekanisme yang bisa dilakukan oleh tubuh kita. Nah, organ detoksifikasi terbesar dalam tubuh kita adalah liver. Itu. Nah, bukan berarti yang lain nggak bisa melakukan detox, bisa, tapi organ detoksifikasi terbesar dalam tubuh kita adalah liver. Kalau kita mengantongi satu organ ini aja, organ kita sehat, gitu ya, liver kita bisa melakukan proses detoksifikasi dengan baik. Jadi di liver itu juga ada fase-fasenya. Jadi phase 1, phase 2, phase 3. Jadi liver kita itu punya beberapa fase untuk mendetoks kita punya racun-racun tadi itu. Nah, kalau semakin liver kita ini punya gangguan, tentu proses detoksifikasi itu terhambat. Nah, jadi sebetulnya makanan-makanan, minuman, pil, dan lain-lain, kalau memang isinya itu baik, saya underline ya ini ya. Kalau memang isinya baik, nah tujuannya itu biasanya akan membantu liver kita untuk lebih sehat. Gitu. Cara kerjanya seperti itu. Gitu. Biasanya contoh ya, kalau kita bicara mengenai kandungannya apa dok? Contoh ashwagandha, kalau saya katakan ya. Beberapa contohnya ashwagandha, kemudian milk thistle, gitu. Nah, itu biasanya akan membantu liver kita untuk meningkatkan proses detoksifikasinya. Gitu, menyehatkan liver kita. Nah, ketika liver kita sehat, kita akan bisa mendetoks dengan baik. Gitu. Tapi bukan milk thistle-nya, bukan ashwagandhanya yang mendetoks, itu liver kita tetap. Gitu, yang melakukan detoksifikasi. Apakah boleh disimpulkan dok bahwa dengan melakukan puasa sampai kita bisa masuk ke autophagy itu sebetulnya proses detox yang atau minum konsumsi apapun yang untuk detoksifikasi itu tadi itu sebetulnya boleh diabaikan juga? Ya, selama kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup ya. Nutrisi yang cukup setelah buka puasanya maksudnya? Betul. Nah, jadi gini, Pak William, mungkin saya akan buat tiga poin simple ya, supaya Sobat Suci juga paham ya. Jadi bila mana kita bisa liver kita bisa sehat, ya. Bila mana liver kita bisa sehat. Yang pertama adalah ketika kita itu tidak overload sesuatu. Ya, jadi ini 3 poin ya, yang saya sampaikan supaya nggak kemana-mana pikirannya. Nah, jadi untuk kita bisa mendapatkan proses detoksifikasi buat yang mungkin saya habis berat badannya naik, saya naik kolesterol, naik asam urat, mau detox dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya 3 poin penting yang saya sampaikan. Yang perlu kita perhatikan adalah menjaga bagaimana supaya liver kita sehat untuk bisa melakukan proses detoksifikasi dengan optimal. Yang pertama adalah bila mana kalau kita tidak overload sesuatu. Tidak overload sesuatu. Nah, overload itu apa? Kelebihan. Nah, kelebihannya apa? Ada 3 hal juga kelebihannya. Yang pertama adalah kelebihan gula. Gula dalam segala bentuk, terutama tapi fruktosa. Itu karena apa? Karena fruktosa itu adalah dia hanya bisa dimetabolisme di kita punya liver. Yang kedua adalah alkohol. Alkohol juga dia sebagian besar yang mengubah menjadi bahan yang tidak beracun, ya melakukan detox juga kita punya liver. Yang ketiga adalah toksin-toksin dari kita punya chemical-chemical di yang kita konsumsi sehari-hari itu, MSG, ya kemudian pengawet, pengempuk, pengenyal dan lain-lain. Nah, bahan-bahan sintetis itu juga itu juga yang akan get rid adalah kita punya liver. Gitu. Jadi kita perlu untuk mencegah overload itu tadi. Yang kedua adalah inflamasi. Nah, inflamasi itu saya sering bilang artinya apa? Peradangan. Gitu. Peradangan karena apa? Macam-macam, banyak hal gitu. Tapi yang paling besar selama ini adalah karena tingginya level insulin. Ya, tingginya level insulin. Nah, insulin itu bisa terpicu karena apa? Kalau kita sering makan. Makanya tadi saya sarankan apa? Puasa. Itu karena ketika kita puasa, kita akan memberikan kesempatan insulin kita untuk rendah, untuk menurun, gitu. Bukan hilang ya, menurun, gitu. Supaya apa? Supaya tidak over, gitu. Nah, itu adalah yang paling sering menyebabkan peradangan, gitu. Yang kedua apa? Adalah stres oksidatif. Ya, oksidatif stres, gitu. Paling simpel, dari mana dok? Dari biasanya kalau kita konsumsi makanan-makanan yang digoreng. Itu. Nah, makanan-makanan yang digoreng ini akan menyebabkan peradangan, menyebabkan oksidatif stres di dalam tubuh kita. Nah, itu yang akan beban apa? Ya, liver kita juga. Yang ketiga adalah stres. Gitu. Nah, stres ini bisa banyak hal. Ya, contoh yang paling simpel, orang yang suka marah-marah, itu biasanya livernya nggak sehat.
Nah, ini betul orang ya, iya betul. Orang yang temperamen ya, itu akan cenderung livernya nggak sehat. Nah, ketika memang nggak seolah-olah langsung bermasalah ya Pak William ya, tapi gini, kalau kita bilang mengenai infeksi virus ya, yang paling terkenal apa? Hepatitis. Ya kan? Hepatitis dia akan menyerang liver. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, ya kan? Nah, memang gini, kenapa ada di satu ruangan ya, virus itu pilih-pilih orang. Ada yang kena, ada yang nggak kena. Iya. Ya, sama kayak COVID kemarin, ya kan? Satu ruangan, ada yang kena, ada yang nggak kena. Nah, masalahnya sekarang COVID kan udah pulang tuh ke Wuhan. Kita sekarang ngobrolin yang lain aja. Ngobrolin yang hepatitis. Karena COVID-nya kan udah pulang. Nah, jadi sekarang dengan yang namanya hepatitis itu, kenapa kok dia bisa menyerang ke satu orang, tapi dia nggak menyerang orang lain? Karena yang satunya punya livernya lebih vulnerable. Lebih rentan. Nah, karena apa ya? Tadi itu mungkin dia temperamen, orangnya kurang calm, gitu, senggol bacok, gitu kan. Nah, sumbu pendek. Tipe-tipe orang yang seperti itu, mereka akan lebih vulnerable, gitu, untuk terinfeksi sama virus-virus seperti itu. Nah, makanya tadi kita menjaga level stres itu penting. Itu. Dan yang ketiga tadi ya, overload, ya, inflamasi, ya. Yang ketiga adalah lack of resource, gitu. Lack of resource. Ya, jadi kekurangan sumber daya. Artinya ya, lack of resource, kekurangan sumber daya apa? Ya nutrisi tadi itu. Nah, karena apa? Karena ada nutrisi-nutrisi yang memang penting untuk kita punya liver itu bisa bekerja secara optimal. Asam amino, asam lemak, gitu kan tadi. Ya, kemudian beberapa vitamin, mineral, itu seperti kolin, ya itu kan juga sangat penting untuk kita punya liver. Berarti kunci utamanya ini seolah-olah bagaimana kita menjaga kualitas liver kita. Betul, kalau konteksnya ke detox tadi ya. Ke detox ini tadi ya. Tapi kalau dengar ceritanya dokter tadi ini, buat orang Indonesia kebanyakan ini susah ini dok. Makanan kek manis-manis. Iya. Gorengan-gorengan yang crispy ini yang enak dok. Iya. Cemilan setahu saya semua kebanyakan ya antara manis, karbohidrat atau crispy ini pasti semua gitu. Wah ini tantangan yang susah ya. Karena itu kan dijawab sama Shoji Rushi kan. Memberikan alat-alat ya yang membuat kita itu bisa menikmati makanan tanpa harus digoreng, tanpa harus tinggi gula, gitu. Nah, sebetulnya kuncinya di sana, Pak William. Orang itu seringkali gini, yang saya temukan ya, karena saya juga berhadapan dengan banyak pasien itu kan karakternya macam-macam. Kebanyakan orang itu kurang kreatif masalahnya. Karena apa? Karena yang dipikir mereka itu yang enak itu ya cuma pisang itu digoreng. Padahal banyak cara untuk mengolah supaya pisang itu tidak harus digoreng. Iya. Kurang kreatif sama mungkin habit itu. Betul. Ya, ikan itu yang enak kalau digoreng asam manis. Gitu. Nah, padahal sekarang kalau kita tahu cara mengolah, ya kita punya alat yang baik untuk mengolah. Sebetulnya tidak harus digoreng pun juga enak. Betul. Kalau ngomong gini kayak ingat saya kemarin untuk makan ikan bakar. Saya pikir ikannya dibakar, ternyata ikannya digoreng dulu. Kalau di luar nih Pak William, ini sorry agak gibah dikit ya, nggak apa-apa kan ya, digibah ini ya. Jadi agak gibah dikit ya. Kalau kita makan di luar, saya itu selalu rewel Pak William. Jadi jarang sekali tempat-tempat makan di luar itu, kalau kita judulnya nih ikan bakar gitu, mereka mostly itu digoreng dulu. Setelah digoreng baru dibakar. Gitu. Nah, ini mungkin boleh komen nih buat orang-orang yang mengalami hal yang serupa gini ya. Apalagi di restoran-restoran kemarin waktunya Lebaran gitu ya, rame di semua tempat. Mereka suruh bakar dulu. Waduh, lama dok ya. Wani piro katanya gitu. Karena nunggu orang kan lama, Pak. Betul. Antri panjang gitu. Nah, mereka kan cuan ya kan gitu kan. Nah, kan sekarang kan orang pemikirannya kan seperti itu. Nah, mereka ingin mendapatkan banyak customer, ya kan? Ya kalau kita bakar dulu lama pasti. Gitu. Makanya jadi akan digoreng sudah matang, goreng baru dibakar. Nah, itu bau-bau asap-asapnya itu. Padahal kalau kita punya seperti alat ini sendiri yang di Shoji Rushi, kita melakukan pembakaran malah dijamin lebih sehat. Betul. Oke, ya ini makanya kalau makan di luar hati-hati, nama menu bisa saja menipu. Bisa jadi betul. Iya. Oh ini ada pertanyaan dok dari Andriani. Kalau kalau sudah puasa, apakah seumur hidup harus puasa dok? Apalagi kalau sudah ideal berat badan dan tidak ada keluhan, apakah tetap harus puasa dok? Oke, saya jawab ya. Saya selalu punya filosofi gini, Pak William. Tidak ada yang harus.
dalam hidup ini. Ya, jadi ini perlu saya selalu bilang ya, orang yang udah mengenal saya cukup jauh, saya selalu bilang, tidak ada yang harus dalam hidup ini. Coba kamu cari, apa yang harus dalam hidup ini? Nggak ada. Betul nggak? Apakah harus kerja? Nggak harus kerja juga. Kalau mau pengangguran kan juga boleh. Gitu. Namanya orang hidup kan suka-suka ya. Nah, jadi saya kurang suka menggunakan kata-kata harus. Nah, saya lebih suka menggunakan terminologinya itu adalah perlu atau tidak perlu. Oke. Bukan harus atau tidak harus. Gitu. Nah, kalau kita sudah memahami ya penggunaan dalam arti tidak ada yang harus. Saya harus makan sehat nggak, Dok? Nggak harus kok. Ya kan badan-badanmu, kamu sakit juga kamu yang ngerasain. Gitu. Nah, jadi tidak ada yang harus. Yang ada itu adalah perlu atau tidak perlu. Sama dengan konteksnya kita puasa. Puasa itu sebetulnya adalah suatu gaya hidup. Di mana dalam arti ada orang yang memang perlu melakukan, ada orang yang tidak perlu melakukan. Gitu. Bila mana kita perlu melakukan, bila mana seperti kalau kita itu mulutnya, kalau orang Surabaya bilangnya nyonyo. Ya, kalau orang tahu ya bilang nyonyo itu apa? Suka ngemil. Ya, suka ngemil gitu. Nah, orang-orang seperti itu perlu untuk melakukan puasa apa? Supaya dia itu disiplin. Ada waktunya makan, ada waktunya nggak makan. Ya, jangan tersinggung buat yang merasa seperti itu. Nah, tapi ada orang-orang, Pak William, itu yang mereka mau makan aja males. Gitu. Orang mau makan males. Mau makannya harus disuruh, harus apa. Nah, orang-orang seperti ini sebetulnya tidak perlu puasa. Yang perlu apa? Mereka tahu apa yang perlu mereka makan, apa yang tidak perlu mereka makan. Gitu. Karena pada akhirnya puasa itu esensinya bukan hanya tidak makan, tapi apa yang kamu makan ketika kamu makan. What you eat when you eat, it does matter. Gitu. Saya selalu bilang seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau kamu puasa doang, kemudian kamu makan ketika buka puasa makannya barbar, ya juga nggak ada faedahnya. Itu. Nah, tadi jadi pertanyaannya untuk Andriani, apakah seumur hidup harus puasa? Tidak harus. Ya, tergantung dalam arti konteksnya. Kita perlu tahu ya. Jadi kita yang mengenal diri kita sendiri. Apakah memang saya tipe-tipe orang yang suka ngemil tadi ya? Apakah saya memang tipe orang yang males makan? Gitu. Nah, jadi kembali lagi kalau memang sudah tidak ada keluhan dan memang tidak bisa menikmati pola hidupnya, ya jangan dilakukan. Gitu. Karena apa berarti yang soal baik, nyaman tidak nyamannya aja di jalan. Iya, betul. Ya, cuma memang kalau tadi dokter cerita gini juga saya pernah dengar cerita juga. Wah, saya sama aja berat badan nggak seberapa turun. Ya mungkin pada saat buka puasanya makannya barbar yang seperti yang dokter ngomong tadi ya. Otomatis seolah-olah puasa tidak ada gunanya. Itu mungkin dalam sisi volume. Belum lagi apa yang dimakan. Ya kan? Pada saat buka puasa, wah gorengan semua ini misalnya ya kan, sayurnya enggak, apalagi anak-anak zaman sekarang ya Dok ya. Maka kalau saya kadang bergurau itu orang dulu tuh hidup sehat-sehat, karena kalau makan ya ibaratnya makan sate kambing juga makan bawang merah. Tapi kalau anak-anak sekarang mungkin sate kambing bawangnya nggak mau, ya kan? Atau kalau orang bule makan burger masih makan lettuce, makan tomatnya. Anak sekarang no veggies, katanya mungkin begitu Dok ya? Veggie-nya sekarang kale chips, brokoli chips. Loh, yang penting kan ada brokolinya. Iya, soalnya ada veggie-nya ya, padahal veggie-nya sudah berbentuk keripik. Ya, zaman sekarang ini apalagi namanya proses food ya. Kemarin saya sempat lihat iklan tuh dada ayam dibikin keripik itu. Nah, saya nggak tahu itu. Saya belum cuma kelihatan seliweran iklan di tempat. Makin kreatif. Iya, tapi kreatif yang arah negatif. Tapi mungkin ini kembali lagi patokannya juga jangan kembali ke berat badan lagi ya Dok ya. Jadi ideal berat badan mungkin seolah-olah buat kita ideal berat badannya sekian. Tapi sebetulnya apakah berat badan segitu itu badan kita ini sehat atau tidak ya Dok ya? Karena kan seperti fatty liver yang saya pernah tahu, ada teman yang badannya sih kelihatannya ideal kalau dilihat, tapi ternyata kena fatty liver tumbang juga. Fatty liver itu dan hampir tidak ada gejalanya. Hampir tidak ada gejalanya. Yang paling simpel kita lihat ya memang untuk orang-orang fatty liver ya mereka punya waist circumference itu besar. Makanya saya selalu bilang lingkar perut itu perlu kita perhatikan. Ya, ini bukan mau body shaming, tapi dalam arti penandanya memang dari situ. Lingkar perut. Ya, kalau orang itu punya lingkar perutnya itu kalau laki-laki di atas 90, kalau wanita di atas 80, artinya itu indikasinya udah fatty liver.
Itu. Patokan gampangnya nih Dok. Ya, terlepas dari SGOT, SGPT-nya biasanya justru masih normal. Kalau masih di awal ya, jadi early stage itu masih awal. Berarti seolah kalau kita tes darah, check up tahunan, SGOT, SGPT normal tidak menjamin kamu tidak fatty liver. Betul, gitu, ya. Betul. Oke. Nah, kembali Dok, kalau tadi kita bilang puasa untuk mengimbangi, ya memang saya sendiri pun juga, tadi pertanyaan dari Andriani itu juga menarik karena saya dulu juga puasa terus belakangan ini saya melihat tergantung kebutuhan. Iya. Jadi kalau memang, apalagi kalau habis liburan ngawur makannya gini, saya pasti puasa. Paling nggak sampai 16-18 jam saya pasti puasa untuk membantu badan kerasa nggak enak. Mungkin kalau saya ini sudah sampai, saya mengenali badan saya kerasa kayak sudah, ini ada yang nggak beres gitu, itu saya biasanya pasti langsung puasa keras. Nah, tapi selain puasa Dok, mungkin orang kan berpikir, kan katanya kalau mau sehat itu harus olahraga. Ya. Nah, terus mereka tanya, kalau olahraga saya pagi hari kalau disuruh puasa gimana Dok? Nah, kira-kira dari dokter gimana ini pandangannya? Antara puasa, olahraga ini, apakah kalau puasa boleh olahraga, atau olahraga lebih baik jangan saat puasa, atau gimana Dok? Ya, again, konteksnya saya selalu bilang tidak ada yang harus. Ya, jadi kalau kita apakah mau sehat harus olahraga, jawabannya tidak harus. Tapi apakah tubuh kita memerlukan olahraga, jawabannya iya. Gitu, karena memang manusia itu kan beda sama pohon pinus. Ya, kalau pohon pinus dia kan diem, gitu, tidak dinamis memang. Ya, kalau manusia memang diciptakan untuk dinamis. Kita perlu berolahraga. Nah, olahraga itu kan adalah salah satu daripada aktivitas fisik, Pak William. Nah, jadi gini, orang-orang contoh seperti saya ya. Saya ini termasuk sebetulnya tidak aktif. Praktek duduk, buatin pasien meal plan duduk. Sekarang memberikan edukasi ini duduk. Betul nggak? Banyak duduknya. Iya, banyak duduknya. Orang kelihatannya saya, wow, Dokter Hans rajin olahraga. Iya, kenapa saya rajin olahraga? Karena saya sehari-harinya aktivitasnya duduk. Gitu. Nah, orang-orang yang seperti saya ini, yang mungkin yang bekerja di kantor gitu ya, 8 to 5 seperti itu, kalau sehari-harinya ke kantor naik mobil, duduk. Duduk, ya. Sampai kantor, duduk. Duduk lagi ya. Meeting, duduk. Webinar, duduk. Gitu, iya kan? Nah, orang-orang seperti ini kita perlu olahraga. Perlu olahraga. Gitu. Jadi konteksnya olahraga ini diperlukan untuk apa? Untuk balancing gaya hidup kita sekarang yang rata-rata kebanyakan duduk. Itu. Nah, beda dengan orang-orang yang mungkin mereka kerja di lapangan, keliling dan lain-lain. Nah, mereka udah jalan terus, itu beda cerita. Mungkin keperluan mereka untuk olahraga itu lebih minim karena aktivitas fisiknya lebih besar. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan konteks puasa, saya itu Pak William ini jadi buat meskipun saya selalu bilang ya, jangan melakukan apa yang saya lakukan hanya karena saya melakukan. Jadi jangan melakukan apa yang saya lakukan hanya karena saya melakukan. Karena tiap orang berbeda-beda. Saya justru lebih suka olahraga ketika saya puasa. Ketika saya belum makan. Artinya apa? Sebetulnya olahraga atau kita mengeluarkan tenaga itu tidak selalu kita dapatkan dari apa yang kita makan sebelum kita olahraga. Tubuh kita itu mencerna makanan itu antara 24 sampai 36 jam. Artinya energi yang saya dapatkan sekarang itu dari makanan yang saya makan kemarin. Bukan yang saya makan 3 jam atau 1 jam sebelumnya. Nah, problemnya di situ. Nah, again, karena apa? Karena knowledge-nya orang yang kurang selama ini. Mereka berpikir kalau nggak makan, kalau waktu puasa, olahraganya lemes. Kenapa kok kamu lemes? Bukan karena nggak makan. Tubuhnya belum terbiasa untuk menggunakan bahan bakar yang bukan glukosa. Itu. Bukan glukosa. Nah, orang itu kan banyak yang dependent sama glukosa. Gitu. Jadi kalau nggak ada glukosa dalam waktu yang singkat, mereka itu akan cenderung mengalami yang namanya tadi itu pseudo fatigue. Ya, jadi lemes tapi sebetulnya tubuhnya masih punya energi. Tapi karena tidak terbiasa menggunakan bahan bakar itu, ya bahan bakar yang saya bilang keton itu, jadi dependent banget sama glukos. Itu. Nah, glukos itu boros. Cepat habis. Iya. Itu. Nah, kalau ngomong gitu berarti sebetulnya olahraga dalam kondisi puasa pun bisa. Tidak masalah. Mestinya secara strength pun juga masih sama.
Tapi kalau belum terbiasa, memang butuh waktu untuk membiasakan. Ya. Ya. Nah, lalu tadi dokter bahas keton ini kan, kalau saya pernah baca nggak salah kan intinya ini adalah merubah lemak menjadi glukos yang untuk diperlukan di badan ini, dok. Ya. Nah, untuk proses mencapai keton ini atau proses penggunaan keton ini biasanya perlu perhatian apa, dok, orang untuk penyesuaiannya? Gini, keton itu hanya bisa digunakan oleh tubuh kita menjadi bahan bakar ketika gula darah kita rendah. Nah, gula darah, pertanyaan selanjutnya, kapan gula darah kita rendah? Ketika kamu nggak makan, ya kan? Nah, makanya di konteks puasa itu dia menggunakan, kalau orang sudah biasa berpuasa, mereka akan cenderung untuk menggunakan keton. Gitu, ketika mereka pada waktu fasting itu. Nah, pada waktu mereka makan, yang dipakai glukosa lagi. Jadi itu metabolic adaptation, ya, gitu. Adaptasi kita punya metabolisme itu sebetulnya yang baik seperti itu, fleksibel. Jadi dia bisa pakai dua-duanya. Nah, tapi untuk konteks orang yang tidak pernah atau jarang berpuasa, mereka akan sangat dependen. Makanya kalau 2 jam nggak dapat donat, mereka udah kelingan. Gitu, udah cari-cari, buka kulkas, buka meja makan. Karena apa? Karena ya tubuhnya dependen sama glukos. Berarti boleh dibilang secara psikis ini juga berperan, dok? Yes. Gitu. Nah, begitu juga kalau begitu mereka mau olahraga, ya mereka akan punya pertanyaan seperti yang tadi Pak William sampaikan. Saya gimana bisa olahraga? Saya nggak waktunya puasa gini. Gitu. Nah, karena apa ya? Karena mereka pemahamannya belum sampai di situ. Oke. Ini ada pertanyaan, dok, dari Baby Semar. Ya. Walau pakai minyak zaitun, tetap nggak boleh goreng, yes. dok? Yes, betul. Jadi minyak zaitun itu minyak yang memang selalu saya sarankan ya, karena di Indonesia paling simpel dapatnya, paling mudah dapatnya. Kalau seperti avocado oil kan susah ya cari di Indonesia ya. Nah, kalau minyak zaitun rata-rata sekarang hampir semua tempat ada jual lah, bahkan di minimarket aja jual kok. Ya. Nah, minyak zaitun itu baik karena dia tinggi yang namanya asam lemak tak jenuh tunggal. Ya, asam lemak tak jenuh tunggal atau monounsaturated fat. Nah, ketika kita konsumsi lemak-lemak seperti itu, dia akan bisa meningkatkan kita punya HDL, menurunkan kita punya LDL gitu. Jadi memperbaiki kita punya profil lemak dalam tubuh. Tapi kalau kita pakai buat goreng, lemaknya akan teroksidasi. Nah, tadi yang saya katakan ya, bukan berubah jadi lemak jenuh, bukan ya. Orang selama ini kan pikir, wah lemak tak jenuh berubah jadi lemak jenuh. Nggak bisa. Ya, lemak tak jenuh ya lemak tak jenuh. Tetap lemak tak jenuh. Ya, lemak jenuh ya lemak jenuh. Tapi gitu. Teroksidasi. Nah, ketika lemak itu teroksidasi, dia akan menyebabkan peradangan di dalam tubuh kita. Tadi yang saya katakan itu yang namanya inflamasi. Itu. Nah, itu yang bikin masalah. Ini digoreng ini maksudnya deep frying ya. Kalau untuk stir fry masih oke. Jadi lebih jelas buat Soji Lover itu untuk deep frying yang tidak disarankan ya. Pertanyaan berikutnya dari RJ Yoga 85. Apakah ada syarat untuk orang yang nyonyo seperti saya untuk bisa menahan lapar lebih lama? Ya. Nah, ini kalau kita udah bicara mengenai tips ini, kita perlu tahu pemilihan makannya. Ya, pemilihan makannya. Kenapa kok orang itu suka lapar? Nah, ya, kenapa kok suka lapar? Kenapa kok orang itu sedikit-sedikit lapar? Yang pertama, karena sering makan. Oke. Sering makan malah menjadi sering lapar. Betul. Ya, jadi orang yang selama ini bilang, saya sering makan supaya saya nggak lapar, dok. Nah, itu kebalik. Justru. Karena apa? Karena kita merangsang tubuh kita untuk lapar terus-menerus justru. Karena gula darah yang setelah naik, dia akan turun. Setelah turun, kita akan merasa lapar. Gitu. Nah, makanya supaya kita tidak naik turun, dijaga supaya stabil. Gimana caranya? Tidak makan. Itu. Tidak makan ya puasa itu tadi. Puasa itu tadi. Nah, tapi untuk di awal ya RJ Yoga tadi ya di awal dalam arti saya belum bisa puasa, dok. Oke. Nah, berarti kan sekarang kita perlu tahu apa yang perlu dilakukan dulu. Yang perlu dilakukan adalah pemilihan makanannya. Nah, pemilihan makan yang simpel seperti apa? Jauhi makanan-makanan yang mengandung tinggi gula. Apalagi gula-gula olahan. Gula-gula yang sekarang ya kita katakan sintetis lah ya. Itu kan dia sangat cepat meningkatkan kita punya insulin. Gitu. Ketika insulin naik, dia akan menekan gula darah kita. Makanya kita lapar. Kan gitu. Nah, berarti kita perlu menjaga supaya insulin kita tidak hiper atau tidak naik turun. Gitu. Yang dipilih makanan-makanan seperti apa, dok? Makanan-makanan yang rendah karbohidrat, yang tinggi serat.
Contoh sayur-sayuran, ya kan? Nah, itu kan yang paling aman udah gitu. Nah, kemudian yang perlu dipenuhi lagi apa? Yang perlu dipenuhi lagi adalah proteinnya. Gitu, ya proteinnya. Gitu. Protein itu kan memberikan kita level kepuasan yang lebih sebetulnya. Nah, jadi kalau misalnya malam lapar, cari apa dok? Jangan cari bakpao. Nah, kalau cari bakpao, habis naik turunnya curam, gitu. Kita cari makanan-makanan yang kayak protein. Misalnya kita kayak tadi ikan bakar, gitu ya. Di grill tuh, pakai sajirushi di rumah, gitu ya. Jadi sediakan ini di grill ikan. Lapar malam makan itu akan menjaga kita kenyangnya lebih oke. Dan protein itu akan memberikan kita serotonin juga, memberikan kita tenang, gitu ya. Jadi serotonin itu adalah suatu neurotransmitter ya yang diproduksi oleh kita punya pencernaan. Makanya apa yang kita makan itu juga akan mempengaruhi otak kita. Nah, orang itu sulit tidur biasanya ketika apa? Ketika mereka anxiety, mereka nggak tenang. Gitu. Nah, ketika kita makan protein di malam hari itu akan memicu serotonin, serotonin akan bikin kita tenang, bikin kita tenang, tidur kita juga akan lebih baik. Berarti itu protein ini bisa membantu menenangkan juga dan mengenyangkan. Kalau protein yang dikonsumsi baik. Catatannya gitu. Kalau yang dimakan fried chicken ya drive-thru beda cerita. Oke dok, pertanyaan berikutnya. Ani 1040. Bagaimana cara berhenti kebiasaan makan gorengan dok? Nah, ini pertanyaan. Kalau saya ya, Pak William, ya, tanya seperti ini. Biasanya saya akan menjawabnya ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Ada tipe-tipe, saya selalu bilang gini, orang itu akan lebih baik ketika mereka mengenali dirinya sendiri. Ya, contoh seperti saya. Saya akan lebih memilih itu untuk berhenti sama sekali daripada mengurangi sedikit demi sedikit. Kalau saya. Tapi ada orang itu yang memang mereka mungkin punya willingness itu tidak terlalu besar. Jadi mereka butuh yang namanya substitusi. Contoh, misalnya mereka memasaknya pakai air fryer. Nah, itu kan sebetulnya suatu substitusi yang membuat mereka itu pelan-pelan untuk tidak mengonsumsi gorengan yang secara konvensional tadi. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang tipikalnya seperti saya akan minta mereka ya udah sama sekali jangan makan gorengan supaya tidak ada yang merangsang, gitu. Supaya kita ingin. Jadi benar-benar di cut off. Jadi dengan meng-cut off seolah-olah sudah kita tidak ada kemauan. Yes, gitu. Tapi again ya ini tergantung karakternya orangnya, gitu ya. Tinggal dilihat karakternya seperti apa. Kalau kita tipe-tipe orang yang mungkin saya cari substitusi yang oke untuk mengganti gorengan ya, mungkin kita bisa salah satu alternatifnya menggunakan air fryer tadi. Tapi ya ingat suhunya diperhatikan. Saya selalu bilang seperti itu. Suhu yang dokter sarankan kan 150. Di bawah 160. Di bawah 160. Ya, betul. Oke. Jadi maksudnya kalau memang bisa cut, lebih baik cut. Ya. Kalau nggak bisa cut, ya cari substitusi ya. Atau mungkin ya pelan-pelan dikurangi dok ya. Cuma memang biasanya susah. Sulit. Kalau sama seperti ngerokok ya dok betul. Jadi kadang kalau kita sedikit kadang justru itu merangsang kita untuk Iya. Mungkin ini kembali tuh ke mindset dok. Jadi butuh mindset yang tekadnya memang oke, saya harus stop gitu. Untuk itu kita perlu punya kesadaran dulu, William. Kadang orang kalau cuma willingness-nya besar tapi dia tidak tahu kenapa itu perlu dia lakukan. Nah, itu akhirnya willingness-nya jadi kurang kuat. Tapi kadang mungkin juga dok ada orang yang nggak ngerti proses masak, mungkin nggak ngerti dok yang namanya gorengan nggak gorengan ini seperti apa. Nah, suruh ke pinggir jalan, lihat orang yang masak-masak gorengan. Itu paling simple. Itu kan banyak nih kira-kira. Lihat orang-orang, nah itu yang namanya gorengan. Saya ke restoran pun saya itu sampai tanya ke waitersnya ini, menumu ini misalnya ayamnya ini di deep fry apa enggak? Iya. Saya kadang harus memastikan dulu gitu loh. Kadang karena saya agak ragu gitu loh. Lalu mereka nggak paham? Ya kadang waiters juga nggak paham karena mungkin mereka bukan orang dapur ya. Trainingnya kurang restorannya. Nah, kadang mungkin problemnya seperti itu. Memang kalau makan di luar makanya lebih enak kembali Sushi Lovers masak sendiri. Betul. Itu paling aman. Apalagi alat-alat Sushi Lucy ini sangat mendukung sekali. Betul. Ada pertanyaan berikutnya dok. Natania Patricia Ang. Bagaimana untuk memilih makanan agar lebih mempercepat kurangi lingkar perut? Dan gimana cara kita milih waktu yang tepat untuk makan di pagi, siang, dan sore hari? Ya, oke. Gini, jadi sebetulnya kalau kita mau berbicara konteksnya ke lingkar perut, ya lingkar perut itu tadi berhubungan dengan kita metabolisme ya, yang
paling besar kaitannya adalah hormonal. Nah, hormon apa? Banyak sekali di dalam tubuh kita. Cuma saya untuk simpelnya, untuk yang bisa kita lakukan dan dampaknya besar, itu adalah kita menjaga insulin kita. Nah, insulin itu adalah suatu hormon ya yang punya sifat itu fat storing. Fat storing. Jadi dia nyimpan lemak. Artinya apa? Meskipun kita makannya sedikit, tapi kalau insulin dalam tubuh kita tinggi, kita nggak bisa bakar lemak. Gitu. Nah, artinya pertanyaannya tadi siapa namanya? Patricia tadi ya? Patricia, saya lupa Natania Patricia tadi. Yeah. Artinya apa? Paling tidak kita menjaga level insulin kita supaya tidak tinggi terus-menerus. Atau kita berusaha untuk menurunkan level insulinnya. Supaya apa? Supaya tumpukan lemak kita ini bisa dipakai. Gitu. Nah, caranya gimana? Tadi ya salah satunya dengan puasa. Yang kedua adalah kita nggak makan terlalu sering tadi itu. Ya, nggak makan terlalu sering. Kita puasa tapi selama jam makan kita makan terus. Nah, itu kan juga beda. Ya, jadi misalnya puasanya masih 12 jam. Punya jendela makan 12 jam, tapi selama 12 jam makan terus ya sama aja kan? Gitu. Tiap 3 jam makan. Tiap 3 jam makan gitu. Nah, mengurangi frekuensi makannya. Kemudian pemilihan makannya tadi yang saya katakan. Jadi jangan konsumsi makanan-makanan yang dia tinggi gula atau tinggi karbohidrat olahan. Gitu. Nah, lebih pilih makanan yang mengandung protein ya dengan proses pengolahan yang baik, kemudian juga mencukupi kebutuhan lemak. Gitu, karena lemak itu juga punya satiety level yang cukup tinggi. Gitu. Jadi orang yang dietnya itu rendah lemak atau mungkin pilih makanan-makanan yang low fat, non fat gitu ya, susu low fat, yogurt low fat dan lain-lain gitu. Dan mereka berpikirnya wah, kan ini kan rendah kalori dok, sehat gitu. Belum tentu. Gitu. Karena kalau kita makan yang low fat seperti itu, sebetulnya itu akan bisa meningkatkan kita punya insulin kalau di dalamnya. Karena seringkali produk-produk seperti itu yang low fat itu, mereka untuk replace fatnya menggunakan apa? Karbohidrat. Di-replace dengan karbohidrat. Supaya enak dong. Lah kan orang jualan maunya laku. Kembali ke taste ya dok? Iya, orang jualan kan ujung-ujungnya kan rasa. Iya. Gitu, ujung-ujungnya kan rasa. Kalau mereka mau replace fatnya supaya dalam arti kalorinya kelihatan lebih rendah, mereka replace dengan apa? Dengan sugar. Berarti kan boleh disimpulkan gini toh, berarti insulin ini kita jaga supaya tidak naik terlalu tinggi dengan menjaga konsumsi karbohidratnya, maka otomatis rasa lapar tadi ini kita bisa tekan. Dan ya tadi pertanyaan terakhir soal lingkar perut ini terkait hormon apapun ini bisa kita cegah juga. Paling tidak kita mengantongi insulin, kita menjaga level insulin itu sudah bisa mengurangi banyak lingkar perut. Gitu. Kalau soal makan pagi, siang atau sore sebetulnya itu kembali lagi ke tiap orang ya. Gitu. Jadi orang yang mungkin punya jadwal padat di pagi hari sampai siang hari, ya jangan dipaksakan makan pada waktu itu. Makanlah pada waktu kita punya waktu yang cukup. Daripada kita memaksakan makan pagi terus kita drive thru. Iya kan? Gitu lagi. Be realistic aja, aja. Karena saya pernah dengar di diet keto ya dok ya, ada yang sampai bilang di level bahwa rasa lapar itu sudah hilang, makan hanya karena badan membutuhkan. Iya, betul. Iya, betul. Makan karena kita butuh, bukan makan karena kita ingin. Oke. Berarti kembali ke kebutuhannya. Pertanyaan terakhir dok, Kumala Kemomo, apakah ada risiko dari detoksifikasi dok? Nggak ada dong. Itu kan memang suatu proses yang sudah diciptakan oleh Tuhan untuk membuat kita itu menjaga kesehatan kita. Karena Tuhan tahu kalau di dalam kita hidup ini banyak racun-racunnya, gitu. Nah, sekarang diperbanyak lagi dengan apa? Dengan kita punya food industry itu semakin kreatif yang tadi itu. Ada yang namanya rasa melon, ya meskipun nggak ada melonnya. Ada yang bilang rasa nanas, meskipun tidak ada nanasnya, gitu. Yang saya waktu itu bilang, ada yang orang bilang rasa keju, tapi nggak ada kejunya, gitu. Nah, sebetulnya yang toksin-toksin yang chemical seperti itu yang akan didetoksifikasi oleh kita punya liver, kita punya ginjal dan lain-lain. Nah, kalau kita punya proses detoksifikasi yang baik, ya tidak ada efek sampingnya. Justru itu yang perlu kita jaga. Tapi di lingkungan yang seperti dengan ini. Tanda kutip proses detoksifikasinya ini yang benar natural punya ya. Kalau yang konsumsi sesuatu yang belum tentu baik meskipun klaimnya detox juga tanda. Nah, itu yang kita perlu untuk lebih kritis ya Pak William untuk melihat komposisinya seperti apa. Karena orang itu seringkali bilang karena apa? Katanya
Ya gitu. Katanya bagus dok. Yeah. Ini katanya sehat dok. Yeah. Gitu. Katanya, nah kalau katanya ini yang repot gitu. Katanya siapa? Berarti kalau kita mau ngomong sebetulnya yang puasa tadi jauh lebih murah dan lebih aman. Yes. Untuk mau kita autophagy itu tadi. No cost. Ya, no cost. Ya. Oke, Soji Lovers, bagi yang belum terjawab pertanyaan-pertanyaannya, mohon maaf, nanti bisa DM ke Soji Indonesia atau ke IG-nya Dr. Hans juga. Ya, mungkin bisa kita tutup dok, kesimpulannya gimana dok untuk pola hidup sehat ini dok? Ya, jadi untuk pola hidup sehat kembali ke titik nol ya, gitu. Sebetulnya nol itu tadi ya, nol ini bisa konteksnya luas, Pak William. Ya, kita kembali ke keseimbangan kita. Ya, nol itu juga bisa kita bilang kita tidak memasukkan apa-apa juga nol, ya kan gitu seperti tadi ya. Kalau konteksnya orang puasa itu kan ya, dia mengembalikan ke titik nol tadi. Jadi ketika kita tidak memasukkan apa-apa kan nilainya adalah nol itu, meskipun dalam arti ya tidak nol terus ya. Namanya orang setelah kembali ke titik nol ya ditambah lagi dengan cara yang baik gitu. Nah jadi mengembalikan kita ke titik nol itu yang pertama yang perlu kita punya adalah mindset yang benar dulu. Ya, mindset yang benar. Karena dengan mindset yang benar kita melakukan apapun, upaya yang kita lakukan itu kita bisa punya willingness yang kuat. Gitu. Nah, dan tentunya sekali lagi seperti yang kita kita selalu share ya, adalah kita punya knowledge yang benar. Karena sekarang cari informasi itu gampang. Terlalu banyak, kebanjiran informasi. Bahkan kita sulit untuk memilah mana informasi yang perlu kita dengar, mana informasi yang kita mungkin ya hanya perlu kita ya lewatkan saja. Gitu. Ya, semoga ya dari sharing-sharing kita ini ya Soji Lovers ya semakin paham pentingnya kita untuk menjaga pola hidup yang sehat ya, tentunya dengan cara yang tepat. Oke. Jadi Soji Lovers, seperti moto kita ingin selalu mengajak Soji Lovers untuk hidup sehat. Nah, kembali di titik nol yang kita tema hari ini, kita belajar bahwa kita harus mengatur mindset kita, bagaimana kita mau memulai hidup sehat dan menjaga kehidupan sehat kita, dan otomatis dengan Soji Rusi kita juga membantu bagaimana Soji Lovers ini bisa menjalankan pola hidup sehat dengan menghindari mungkin makan makanan seperti tadi kita bahas yang mungkin kita tidak yakin sumbernya, pengolahannya, ya kan, bahan-bahannya. Nah, dengan Soji Rusi kita peralatan-peralatan yang ada, baik rice cooker, multipan, bread maker, semua kita berharap Soji Lovers bisa membuat kehidupannya jauh lebih bagus demi kesehatannya sendiri. Amin. Ya, terima kasih. Nanti pengumuman pemenang pertanyaan-pertanyaan ini akan diumumkan besok di IG Story, dan kita akan kembali di waktu yang akan datang dengan tema-tema yang lain yang lebih menarik lagi. Terima kasih dok. Terima kasih Pak William atas kesempatannya. Ya, bisa